kita baca kitab fikih praktis, fikih solat. Fikih solat, setelah bersuci kita menuju solat. Kita masuk bab yang kedua, bab 2 yang diperkenankan meninggalkan solat. Pertama, hukum meninggalkan solat. Hukum meninggalkan solat adalah dosa besar. Di dalam hal ini ulama berbeda pendapat sebagai berikut. Kemarin sudah kami sampaikan, solat tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Nggak bisa berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk, boleh baring, nggak bisa baring, boleh telentang. Nggak bisa telentang, terserah. Miring sana, miring sini, sampai melakukan solat dengan gerakan-gerakan pelupuk matanya. Isyarat dengan kepalanya. Selagi akal masih ada, maka solat wajib. Terakhir adalah menjalankan solat dengan hatinya, batin solat dengan hatinya, melakukan solat dengan hatinya. Terakhir, kalau sudah tidak bisa menghadirkan solat dengan hatinya, ya disolati, mati, selesai. Baik, solat itu luar biasa, dan solat itu adalah besar pahalanya dan gede dosanya jika orang meninggalkannya. Karena dosa meninggalkan solat itu sangat besar, maka solat itu dimudahkan semudah-mudahnya, sehingga tidak ada orang yang tidak bisa solat. Kalau ada orang tidak bisa solat, itu yang salah gurunya. Nggak ada solat susah. Kemudian hukum meninggalkan solat dosa besar. Kemudian akan apa hukumannya, apa sih? Ya di akhirat sudah, kalau dosa gede ya gede besar. Jangan remehkan urusan akhirat. 1 menit, jangan 1 menit, 10 detik saja di neraka dahsyat kok. Jangan sombong dengan neraka. Yang mengatakan nggak apa deh 5 menit di neraka bisa masuk surga. Siapa yang bisa menjamin masuk surga setelah itu? Kalau kita tidak berusaha dengan amal. Oke, 5 menit sekarang tidak usah di neraka. Yang panas dunia ini, semuanya panas api dunia ini adalah seperti percikan api neraka. Percikan api neraka jatuh ke bumi, yaitu jadi panasnya semuanya ini. Kalau ada merasa sombong dengan neraka, bolehlah. Kasih imbalan deh, kami kasih 3 juta, pinjem punggungmu, saya pakai setrika saja 2 menit. Sebentar aja, nyos gitu aja. Setrika aja, nggak usah lama-lama. 2 detik deh. Sudah. 1 juta boleh? 2, 3, 5. Jangan suka meremehkan neraka. Itu menjadikan orang mudah melakukan dosa. Dahsyat, seram, mengerikan. Bukan sekedar hanya seksa, akan tapi murka Allah ada kepada mereka. Jangan kita dimurkai oleh Allah. Pendapat jumhur ulama bagi orang yang meninggalkan sholat, mungkin ringkasnya begini. Jumhur ulama adalah madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki. Orang yang meninggalkan sholat selagi dia masih meyakini sholat itu wajib, kemudian dia meninggalkan sholat karena malas-malasan, maka hukumnya dosa besar. Dosa besar, tidak kafir selagi masih meyakini itu sholat wajib. Dosa besar. Kemudian harus dipakai had, dihukum. Hukumannya adalah dipenggal lehernya. Cuman kalau bicara penggal leher ini jangan membayangkan langsung dipenggal. Oh enggak, ada namanya istitab, diminta tobat dulu, dinasehati, diingatkan, sampai terakhir dikasih pedang di atas lehernya. Sholat enggak? Lah kalau sudah tetap nggak mau sholat, berarti memang pengen mati dari kemarin ya. Dan hampir tidak ada orang yang sampai dibunuh dalam madhab jumhur karena meninggalkan sholat. Kenapa? Pasti buru tobat dulu. Gimana ancamannya begini? Kemudian menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali, bagi orang yang meninggalkan sholat, biarpun dia masih mengatakan sholat itu wajib, maka dianggap dia keluar dari iman, kafir. Nah kalau orang kafir namanya murtad.
Kalau orang murtad itu sama, diminta tobat, kalau tidak dipenggal lehernya. Bedanya sama-sama dipenggal leher. Yang pertama menurut jumhur ulama, biarpun dibunuh dia tetap sebagai seorang muslim. Bisa saja dengan hukuman dipenggal diampuni dosanya Allah dan selamat masuk surga. Tapi yang menurut mazhab Imam Hambali, karena dia dianggap murtad akan di neraka selama-lamanya. Ini perbedaan antara jumhur ulama dari mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali. Kemudian adapun orang yang tidak sholat karena meyakini sholat tidak wajib, maka dia murtad, keluar dari iman. Tidak ada perbedaan antara a'immah, keluar dari iman, dia murtad, dipenggal lehernya, tidak boleh neraka selama-lamanya. Menurut jumhur ulama tadi yang masih mengatakan bahwa seorang yang meyakini sholat wajib kemudian dia tidak sholat karena malas-malasan, maka setelah itu kalau memang tidak mau tobat dipenggal lehernya. Yang menurut mazhab Hambali dianggap murtad, dipenggal lehernya. Perbedaannya tadi, yang dianggap tidak murtad tapi hanya dosa gede, penggal lehernya, maka dia selamat, bisa masuk surga. Dan di dunia ini bedanya, kalau meninggalnya masih dianggap sebagai seorang muslim, di dunia diberlakukan hukum Islam, bisa saling mewarisi antara bapak anak, bisa dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Tapi kalau murtad tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin, dan tidak boleh ada saling mewarisi harta antara bapak dengan anak. Di antaranya seperti itu hukumnya. Baik, ini kemudian ini akan kami hadirkan sebagai catatan. Kita ringkas biar mudah, biar nanti kita baca, kita akan tetap baca bukunya. Catatan tidak ada di sini buku ini, tapi akan kita ikutkan catatan, karena di saat buku ini diterjemahkan ke bahasa asing di negeri yang tidak muslim, minta agar dihapus, serem Bu ya, dipenggal lehernya. Jadi negara yang muslim membaca ini ketakutan, padahal prosesnya tidak seserem itu, ada diminta tobat dan sebagainya. Nah ini akan kami masukkan catatannya, bahwa tidak ada, ini tolong dari tim pentasheh nanti dicatat, yang tidak boleh menegakkan hukum penggal leher karena meninggalkan sholat kecuali hakim resmi atau pemerintah resmi. Tidak boleh orang per orang. Ini namanya disebut dengan hukum imamah. Jika negara tidak menegakkan, orang per orang tidak boleh menegakkan hukum ini. Kenapa kok pemerintah? Karena ini ada hubungannya dengan kemaslahatan. Ini hubungannya dengan masalah besar, nyawa. Bisa saja kalau diizinkan setiap orang, bisa saja besok ada penggal leher sana, penggal leher sini, penggal situ. Kemudian kalau pakai imam ini wibawa, di saat menyuruh tobat pun dengan perangkat-perangkat, ya datang ke ustadz, suruh nasihati, didudukkan, wibawa tempatnya ini, disenangkan. Jadi yang bakal memberi nasihat tobat ini memang kelas negara, yang dana ada, orang ada dan sebagainya. Jadi tidak boleh setiap orang menegakkan hukum had. Jadi hukum dalam Islam itu dibagi tiga. Ada hukum imamah yang bisa menegakkan hanya imam atau yang mewakilinya, seperti cambuk dalam perzinaan, rajam perzinaan, potong tangan, kayak ini semuanya itu hanya hakim yang bisa menegakkan. Sebab kalau ditegakkan asal orang mau repot, apalagi masalah murtad ini dipenggal leher. Kalau tidak ditegakkan oleh hakim, oh kacau, hari ini orang saling mengkafirkan loh ya, ini kafir murtad besok penggal leher, ini kafir murtad penggal leher, habis. Nah ini makanya harus catatan ini penting sekali supaya tidak tampak serem. Makanya menampilkan Islam itu kalau tidak komprehensif, tidak secara bagaimana keseluruhan atau ditinjau dari dua sisi, itu malah fitnah, membahayakan. Rumahmu kayak apa sih? Ditunjukkan fotonya, kloset. Rumah kok kloset? Nggak enak saya. Padahal bagian dari rumahnya adalah kloset. Jadi rumahnya kesempurnaan. Jadi menampilkan dari sisi tertentu. Rumah sisi comberannya, ya nggak enak dong.
Tapi segede apapun rumah gak ada kloset, gak ada comberan, ya gak enak kan begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau ingin nampilkan, ada orang saya mau beli rumah, kayak apa sih fotonya? Foto dong. Yang difoto comberan sama kloset. Gimana mau beli kan gitu ya? Nggak bisa. Akhirnya Islam juga begitu. Ada dari sisi penegakan hukum untuk menghindari kezaliman, maka ada hukum potong tangan, tidak boleh orang mencuri dan sebagainya. Sehingga kalau diperhatikan justru itu kesempurnaan dari tatanan hidup, maka ada hukuman potong tangan. Sebab orang yang mencuri adalah khianat. Khianat nggak bisa dipercaya. Orang yang berkhianat di urusan kecil bisa saja urusan gede. Hanya karena dia dari manusia biasa saja, kalau jadi pejabat habis duit negara. Kan begitu rentetnya kesananya. Nah, sama. Ini adalah tentang meninggalkan sholat. Kita baca singkat saja sesuai, karena kita akan baca buku ini. Harapan kami semuanya pada membaca ini. Kami catatannya kami sempurnakan. Ini adalah hukum imamah. Tidak boleh menegakkan hukum ini kecuali hakim, supaya nanti tidak ada. Bismillah, kita baca ulasannya sudah tadi jelas-jelas. Ini baca teksnya. Pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah bahwa jika seseorang atau jika ia jika seseorang meninggalkan sholat, maka ketentuannya sebagai berikut. Jika ia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka ia murtad. Sholat wajib bilang tidak wajib, murtad. Dan hukumannya dibunuh dengan cara dipenggal lehernya, lalu jenazahnya tidak disolati, serta tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin. Mengatakan sholat tidak wajib. Jika menurut jumhur ulama dari mazhab kita juga, jika meninggalkan sholat karena malas-malasan, ditanya sholat wajib enggak? Wajib. Tapi kenapa itu tidak mau sholat? Aduh malas. Sedangkan dia masih meyakini bahwa sholat itu adalah wajib, maka ia masih dianggap beriman. Akan tetapi ia harus dihukum dengan hukuman yang sangat berat, yaitu dibunuh dengan cara dipenggal lehernya. Serem. Lalu karena dia masih dianggap seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk memandikan, mengafani, mensolati, serta menguburnya di pemakaman kaum muslimin. Ini sudah ada, tidak masuk catatan, penekanan saja. Catatan, sudah ada catatan, kita tidak baca saja, rupanya kurang pasti. Hukuman penggal leher bisa diberlakukan dengan syarat sebagai berikut. Dilakukan oleh seorang imam negara atau yang mewakilinya. Catatan kecil, hukum penggal leher adalah hukum imamah, maka tidak diperkenankan kepada siapapun untuk menegakkan hukum ini kecuali dari pihak imam atau pemerintah atau yang mewakilinya, karena ditunjuk oleh imam untuk atau pemerintah tersebut yang ditunjuk. Tidak boleh asal orang membuat negara sendiri, peraturan sendiri, ada sebuah lingkungan, kampung, tidak bisa. Dua, setelah diimbau untuk bertobat. Jika tidak ingin bertobat, maka saat itulah diberlakukan hukum penggal leher. Nggak mau disuruh tobat. Disuruh tobat nggak mau, ya sudah, berarti memang niat mati. Baik, ini pendapat madhab jumhur. Adapun madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Hambali, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau bahkan sengaja atau bahkan malas-malasan, itu dianggap murtad. Sebab al-'adlu bainana al-'adlu bainal abdi as-shalah. Jadi ikatan perjanjian antara seorang hamba dengan Allah itu sholat. Faman taraka sholata faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat keluar dari iman. Ini riwayat dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga orang yang meninggalkan sholat dianggap sebagai murtad, baik dia masih meyakini sholat wajib atau tidak meyakini. Maka dipenggal lehernya, dibunuh, dan tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin. Ini adalah orang yang
tidak melakukan sholat. Kemudian kalau kita tambahkan sedikit nanti ada orang-orang yang boleh meninggalkan sholat. Udzur, meninggalkan sholat tidak dosa. Apa itu? Yang pertama, ketiduran. Coba nanti ada aturannya ketiduran. Orang tidur tuh nggak bisa. Habis duhur tidur, tak taunya bangun-bangun isya, maghribnya hilang, nggak dosa dia. Wong tidur. Kalau pura-pura tidur dan dosa, wong pura-pura tidur. Orang pura-pura tidur nggak bisa dibangunkan, dibangunin nggak bisa. Orang tidur yang bisa dibangunin. Pura-pura tidur kok. Nah, ketiduran, lupa. Nanti ada penjelasan tidak kita terangkan hari ini. Lupa dengan sesuatu yang halal. Anda mungkin kedatangan ibunda tercinta, saking gembiranya ngobrol dengan uminya, lupa sholat duhur, nggak dosa. Mungkin jemput ibunya jam 11 kata, Umi, Masya Allah, ngomong, lupa, masuk asar, Allah, belum sholat asar, belum sholat duhur, tidak dosa. Karena apa? Lupa dengan sesuatu yang halal. Atau Anda yang Masya Allah baca Quran saking khusyuknya, jam 11 baca Quran, sadar isya, waduh, hebat banget ini. Sholat duhur sama isyanya, asarnya ketinggalan, tidak dosa. Karena apa? Lupa, lupa itu nggak bisa dibuat-buat. Lupa. Dan kita juga pernah mengalami lupa, itu ada. Cuman kebanyakan dari kita lupa karena dosa biasanya. Main yang jelas itu. Kalau lupa ibadah kayaknya Masya Allah hebat banget ya. Ya tapi bisa jadi dong. Karena khusyuknya membaca buku kelewat. Nah ini yang biasanya kalau pelajar santri itu biasanya baca buku atau tuntutan hafalan lewat. Seperti itu. Yang ketiga nanti dipaksa untuk meninggalkan sholat. Kalau sholat kok dibunuh. Dan nanti ada catatan. Siapa yang boleh memaksa? Paksaan apa? Enggak boleh. Kenapa kau tidak sholat? Dipaksa. Siapa yang maksa? Itu anak kecil umur 2 tahun. Bukan nanti. Umur 2 tahun aja. Nah, jadi ada maksa, nanti kita jelaskan tidak hari ini. Kemudian apa? Menjamak sholat. Meninggalkan sholat duhur di waktu duhur untuk kita jamak di waktu asar. Insya Allah rinciannya pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.